sediakan uang Rp20.000 ya. Dengan uang ini nanti Anda bisa Rp10.000 ini bisa mengatasi semua teroran yang ada. Biasanya mereka akan mengacak-ngacak isi kontak telepon. Saya masih dihubungi juga oleh pinjaman online atas menagih dengan utang kamu. Saya akan laporkan hal ini ke kepolisian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB. Kabar Anda gimana? Sehat? Saya berharap teman-teman semuanya sehat ya. Tidak ada yang kurang sehat. Kalau kurang sehat berarti Anda butuh istirahat. Jangan paksakan dulu cari solusi di pinjaman online. Oke. Kali ini yang mau kita bahas adalah banyaknya pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang bagaimana mengatasi teroran, intimidasi, ditakut-takuti, dicemas-cemaskan, diancam dan segala macam dari pinjol legal. Ya, kalau dari thumbnail Anda sudah lihat, sediakan uang 20.000 ya. Tapi bagaimana dengan penyediaan uang ini? 20.000 kan kecil banget nominalnya itu ya. Dan apakah ini akan berdampak baik buat Anda justru atau malah berdampak buruk buat Anda? Boleh simain video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk di like dan di share juga ke teman-teman yang lainnya jika dirasa video ini atau channel ini bermanfaat buat Anda. Ya, dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp dan di situ bisa juga mengatasi kepanikan dalam diri Anda. Itu makanya disediakan grup WhatsApp buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol, untuk mengatasi kepanikan, teroran, penghinaan, caci maki yang dilontarkan oleh pinjol legal. Untuk Anda mari bergabung di dalam grup WhatsApp, sama-sama kita atasi nanti bagaimana Anda bisa keluar dari jeratan itu. Silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Oke, menghadapi teroran dari pinjaman online ya, ini cukup menyulitkan, membingungkan, terkadang membuat kita depresi, ketakutan, kecemasan. Itu sudah hal biasa ya yang Anda temukan. Tapi Anda bingung ini kapan mau berakhir ya. Mulai dari kita diancam via WhatsApp, diancam via telepon, bahkan tak jarang juga dicaci maki, dihina, bahasa kebun binatang selalu keluar. Tapi buat teman-teman semuanya, tentang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, hal-hal seperti ini adalah hal lumrah. Tapi walaupun ini lumrah, kita juga bingung kan, bagaimana ini mengatasi ini? Kapan akan berakhir? Bahkan ada yang galbay sudah 6 bulan, ada yang galbay sudah bertahun pun juga tetap diancam, tetap ditakut-takuti, bahkan juga tetap masih diteror. Kan bingung kan jadinya kan teman-teman, apalagi yang baru telat bayar dan gagal bayar ya. Makanya saya ambillah judulnya hari ini adalah sediakan uang Rp20.000 ya. Dengan uang ini nanti Anda bisa mengatasi itu semuanya. Tapi Anda harus kenali dulu serangan yang Anda dapat hari ini itu dari mana ya. Kalau di dalam beberapa video saya selalu menyampaikan, serangan yang paling terberat adalah dari diri kita, habis itu dari orang sekitar kita. Kenapa saya bilangin dari diri kita dan orang sekitar kita ya? Pertama, diri kita itu biasanya satu kata dari debt collector, 10 kata yang kita terjemahkan sendiri dalam pemikiran kita. Contoh debt collector, kalau Anda tidak melakukan pembayaran 1 kali 24 jam, kami akan mengunjungi lokasi Anda ya. Dalam bayangan Anda, si debt collector telah datang lengkap dengan caci maki, orangnya kayak Rambo dan segala macam, kesannya menakutkan banget ya. Habis itu lagi dia datangnya pakai polisi, langsung membawa Anda ke kantor polisi, langsung memproses Anda, langsung mempenjara Anda. Ini juga biasa yang menjadi ketakutan dalam diri sendiri, padahal pemikiran itu Anda yang memikirkan. Habis itu desakan dari orang sekitar ya. Desakan dari orang sekitar ini tak jarang orang-orang selalu ngejas kita, si penghutang tidak mau bayar
Ya. Habis itu ada tekanan juga dari orang terdekat, pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus bayar hutang ini dan saya tidak mau lagi ditelepon, diancam-ancam, ataupun saya dicaci maki oleh si pinjol ini. Pokoknya saya nggak mau lagi dengar mereka menagih kepada saya atas utang Anda. Ya, panik kan kalau sudah seperti itu. Oke. Sekarang kita sudah tahu dari mana asal penyebaran data ini. Dari mana kepanikan itu terjadi, ya. Biasanya debt collector selalu memanfaatkan yang namanya WhatsApp Anda. Paling pertama, satu hari jatuh tempo, ya. Serangan yang paling gencar via WhatsApp dan via telepon, ya. Satu hari jatuh tempo. Terkadang esok pagi mau jatuh tempo, hari ini sudah gencar duluan serangan melalui WhatsApp dan telepon diri Anda. Ya, berbagai macam versi. Mulai dari telepon gonta-ganti dari pagi sampai malam, sampai WhatsApp tidak terputus-putus. Kalau dulu huruf P-nya paling banyak itu. Selagi kita masih online, statusnya online di WhatsApp itu, ya, ada centang birunya, itu nggak berhenti-berhenti huruf P muncul kepada Anda. Belum lagi bahasa kebun binatang. Ya, panik nggak? Panik. Itu step awal dari si pinjol. Tujuan mereka simpel banget. Tujuan mereka melakukan pendesakan itu supaya kalau Anda tidak ada dana esok pagi, terjadilah gali lubang, tutup lubang. Itulah tujuan mereka. Makanya satu hari menjelang jatuh tempo mereka sudah gencar duluan. Berbagai macam versi yang mereka lontarkan. Tujuannya gampang, simpel banget tujuannya itu, supaya besok pagi Anda download lagi aplikasi lain. Ya, makanya dibom sebanyak-banyaknya pesannya, ditelepon sesering mungkin dengan dalih mengingatkan. Tapi kesan mereka mengingatkan malah membuat kita panik, membuat kita stres. Oke, itu step awalnya. Mereka pasti akan menghubungi Anda via telepon, via WhatsApp, dan SMS. Oke, kalau dua hal ini sudah tidak mempan lagi terhadap diri Anda, dia sudah berupaya menelpon Anda via WhatsApp, dia sudah berupaya menghubungi Anda via telepon biasa, dia juga sudah SMS Anda, tapi Anda biasa-biasa saja, Anda tidak mencari talangan dana ke tempat lain, barulah step kedua dimainkan. Step kedua biasanya mereka akan mencari kontak darurat Anda. Ya, di mana kontak darurat ini berada. Ya, mereka akan cari. Biasanya yang kita ajukan kontak darurat, ada dua nomor yang kita ajukan. Saudara satu rumah atau orang yang paling terdekat dengan kita, itu biasanya diambil oleh teman-teman untuk dijadikan kontak darurat. Tapi percayalah Anda, dua orang kontak darurat yang Anda jadikan atau dua nomor kontak darurat yang Anda jadikan, setelah Anda telat satu hari atau di hari yang sama Anda tidak melakukan pembayaran, dua kontak darurat ini bisa menjadi 5 kontak darurat. Ya, ini modus pinjol legal nih. Dia bisa aja menjadikan semua ini kontak darurat. Misalnya yang kita ajukan cuma 2 nomor. Nomor 1 dan nomor 2. Tapi dia bisa bikin 5 nomor. Ya, dari mana mereka mengetahui? Ya jelas itu dari handphone Anda sendiri. Ya. Kenapa dia bisa mengetahui, Bang? Karena kitalah yang melakukan akses untuk mengizinkan mereka mengakses kontak-kontak kita. Ya, itu step kedua. Mereka pasti hubungi kontak darurat. Kalau kontak darurat Anda tidak mampu untuk dipengaruhi, ya, tidak mampu untuk dipengaruhi, mereka akan cari lagi di kontak Anda berikutnya. Mana-mana aja nih nomor yang paling sering. Biasanya mereka akan mengacak-ngacak isi kontak telepon Anda, ya, atau dari log panggilan. Panggilan yang masuk, panggilan yang keluar. Ya, mereka akan ambil nggak banyak kok. Ya, palingan nomor-nomor orang yang paling sering aja. Ya, dan ini pun terkadang juga ada yang dilakukan, ada juga yang tidak. Tapi dari pinjol legal mungkin nggak beberapa banyak yang melakukannya. Tapi kalau kontak darurat dari 2 kontak darurat menjadi 5, menjadi 10, ini sering dilakukan. Ini pengalihan. Supaya ketika Anda melapor ke OJK, mereka ada lainnya. Mereka bilangin ini kan nomor kontak darurat yang mereka ajukan, gitu. Itu maksudnya, gitu ya. Jadi menyelamatkan mereka. Oke, habis itu dia carilah ke log panggilan. Mana nomor-nomor yang paling berpengaruh, nanti akan dihubungi. Salah satu dari kontak Anda ini ada yang termakan dengan omongan debt collector. Nah, inilah lahir dari yang saya sebut debt collector tambahan. Ya, misalnya si debt collector kepencet menghubungi teman kantor Anda,
ditambah pula saat itu teman kantor ini sudah terjadi permasalahan, atau sering dia cemburu sosial dengan kita, atau sudah ada permasalahan jauh hari sebelum terjadinya pinjol. Nah, inilah paling memberatkan. Manusia yang kepo dengan hidup kita. Akhirnya apa? Dia mendatangi kita dengan mencaci maki kita juga. Bahkan tak jarang mengancam kita. Kalau kamu tidak selesaikan, saya masih dihubungi juga oleh pinjaman online atas menagih dengan utang kamu. Saya akan laporkan hal ini ke kepolisian. Ya, itu yang paling menyulitkan. Desakan dari pihak ketiga dan orang sekitar kita yang menjadi debt collector tambahan. Dua hal inilah yang paling menyulitkan di dalam gagal bayar pinjol. Oke, kita masuk ke topik awal. Kenapa saya bilangin dengan 20.000 ini bisa mengatasi semua teroran yang ada, ya, dan kita hanya bisa tinggal fokus untuk mengatasi debt collector tambahan yang lahir dari orang sekitar kita. Ya, Anda tinggal pergi ke konter, bawa uang ini, beli kartu baru. Ya, habis itu di konter Anda sampaikan, Pak, tolong aktifin, dan habis itu ganti ke nomor saya. Dengan begitu, ancaman via WhatsApp, ancaman via telepon, ancaman via SMS sudah tidak ada lagi dari debt collector pinjol. Tinggal kita membenahi orang sekitar. Ya, di beberapa konten kreator selalu menyebutkan kita wajib membroadcast ke semua nomor yang ada. Tapi kalau saya pribadi berpikir secara logika, saya kurang menyetujui dengan satu pendapat ini. Kenapa saya kurang menyetujui? Kita sendiri tidak pengen data kita disebar. Ya, kita sendiri tidak pengen data kita disebar. Oke, orang-orang beranggapan semua nomor kontak akan dihubungi debt collector. Bagaimana kalau tidak? Ya, sejauh ini yang saya perhatikan, debt collector tidak menghubungi semua kontak teman Anda yang ada. Ya, mereka akan menghubungi secara acak. Walaupun mereka mempunyai akses bebas untuk melihat data kontak Anda yang mana, tapi mereka menghubungi secara acak. Kalau kita melakukan broadcast atau menyampaikan, mohon maaf teman-teman semuanya, kalau ada yang mengataskan nama saya berhutang, ya, atau menagih atas nama saya, mohon diabaikan. Orang-orang akan berpikir, ini anak kenapa? Ya, ini dia sedang apa? Iya, kalau misalnya dia sedang mendapatkan WA dari si DC pinjol. Kalau tidak, orang akan tahu. Besoknya lagi orang bertemu, woi, lu kenapa? Lu terjebak pinjol ya? Ini. Kan panjang, mendingan nggak usah. Kalau saya mendingan nggak usah, karena kita nggak pengen nih data kita disebar. Mendingan kita nggak usah broadcast. Jadi bagaimana bang? Oke, kalau misalnya ada, ya, setelah kita ganti kartu, kita ganti nomor, kita reset HP ke setelan pabrik, ada misalnya komplain dari orang sekitar, kontak darurat misalnya, ya, weh, itu ada yang menagih atas nama kamu dari sini. Oke, itu memang hutang saya. Kalau dia masih berkomunikasi dengan Anda, tolong suruh ke rumah saya, ya, karena saya sudah capek dengan permainan online ini. Tak jarang juga saya juga sudah banyak kena tipu, ya. Jadi siapa yang melapor, yaudah kita jelaskan seperti itu. Jadi nggak perlu ini kita broadcast ke semua kontak. Dengan seperti itu nanti Anda akan buktikan benar atau tidak semua nomor kontak Anda telah mengetahui, atau hanya beberapa saja. Kalau yang saya teliti selama ini, satu aplikasi mungkin akan menghubungi 1-5 nomor kontak Anda secara acak. Ya, secara acak. Mereka akan mencari nomor-nomor yang berpengaruh di dalam smartphone Anda secara acak. Seandainya Anda sedang terjebak di 10 pinjol atau Anda gagal bayar di 10 pinjol, kemungkinan ini karena satu pinjol bisa menghubungi 5 kontak, satu pinjol menghubungi 5 kontak secara acak, kaliin 10 pinjol. Ya, pasti si teman Anda yang satu dengan teman Anda yang dua, pola hutang akan berbeda, nama aplikasi juga akan berbeda. Ya, cukup kita jelaskan aja hal itu. Dan dia tidak mungkin juga menyebarkan ke semua kontak Anda. Yang penting Anda ganti dulu kartu Anda, sediakan uang 20.000 tadi, beli kartu baru, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru. Coba rasakan ketenangan apa yang terjadi dalam diri Anda. Ya, salah nggak bang? Tidak ada yang salah. Ya, kenapa orang-orang malah melakukan mengganti kartu? Ini kesalahan dari debt collector, kesalahan dari sistem pinjol. Kenapa begitu dia telat bayar? Ya, kadang 1 hari menjelang jatuh tempo, kenapa dicaci maki?
Kenapa dihina? Kenapa ditakut-takuti? Ini adalah alasan valid buat orang untuk mengganti dan membuang nomornya. Ya, itu adalah mengatasi teroran dari debt collector. Ya, baru kita bisa mengatasi serangan dari orang sekitar, mana yang melaporkan atau mana yang mengetahui tentang hutang-hutang kita. Jadi nggak perlu di broadcast ke semua kontak yang ada di handphone kita. Ya, gampang banget kan. Kalau Anda tidak ada uang 20.000 ya saya nggak bisa ngomong apa lagi gitu loh ya. Tapi minimal untuk mengatasi hal itu memang penting kita harus memutus komunikasi dengan pihak pinjol dan pihak debt collectornya. Ada orang yang bilang kalau kita tidak aktifkan nomor telepon kita, kontak kita menjadi sasarannya. Anda salah ya. Anda tidak bayar, Anda telat bayar, tetap kontak Anda dan kontak darurat Anda itu menjadi sasaran mereka. Kekuatan mereka ada di data Anda. Ya, bukan soal aktif atau tidaknya nomor Anda. Kalau nomor Anda aktif tapi tidak ada pembayarannya, sama aja, yang ada makin parah. Ya, tujuan mereka adalah uang Anda, bukan keaktifan dari nomor Anda. Ya, ingat itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang berpikiran seperti itu lagi. Nomor kita tidak aktif, kita akan dihajar habis-habisan. Salah ya, yang penting Anda sediakan aja yang ini. Yang seperti yang saya bilang, 20.000 ini. Ya, Anda nanti akan bebas dari teroran debt collector. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Tinggal Anda praktekin, nanti kabarin saya bagaimana hasilnya. Anda bisa juga bergabung di grup WhatsApp saya kalau masih panik juga. Itu makanya saya sediakanlah grup WhatsApp untuk mengatasi kepanikan Anda, untuk mengatasi kecemasan Anda, dan sama-sama kita perbaiki teroran apa yang sedang Anda alami dari debt collector. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.